Demi menentukan siapa dari dua cucunya yang bisa mewarisi harta 100 miliar, Nona tua mengeluarkan dua kotak di pemakaman ketua. Katanya setiap kotak berisi 3 keping papan kayu, warnanya merah dan hijau berbeda. Kedua orang itu memilih kotak secara acak. Yang dapat lebih banyak papan hijau akan mewarisi bisnis keluarga dan menjadi kepala keluarga. Pria itu tidak banyak berpikir, langsung mengambil kotak di sampingnya. Tidak disangka kakaknya tiba-tiba menerjang, merebut kotak itu dengan paksa. Pria itu tidak mau melepaskan. Kakaknya langsung menyuruh anak buahnya menekannya ke tanah. Untung Nona tua dengan dingin menegur. Katanya ini urusan dua bersaudara. Siapapun yang ikut campur akan langsung diusir. Kakaknya pun langsung menampar wajah pria itu, lalu memanfaatkan kesempatan merebut kotaknya. Pria itu tidak punya pilihan, hanya bisa mengambil kotak yang tersisa. Saat itu Nona tua tiba-tiba mengingatkan, kakek mereka semasa hidup pernah berkata, sering kali, kunci kemenangan sebenarnya justru ada di luar permainan. Kakaknya diam-diam membuka kotak, dan menemukan 3 papan hijau di dalamnya. Itu artinya, harta 100 miliar sudah jadi miliknya. Dia pun dengan bangga mengusulkan, mempertaruhkan juga hak warisan grup, serta jam tangan Rolex miliknya. Lalu menyuruh pria itu juga menaruh taruhan yang setara nilainya. Pria itu langsung marah. Katanya kakek paling benci menjadikan warisan sebagai perjudian. Tapi kakaknya bilang ini bukan taruhan, melainkan ujian lain yang ditinggalkan kakek. Dia mengejek pria itu tidak punya kemampuan, tidak layak bersaing dengannya. Pria itu menoleh ke arah Nona tua, memohon agar aturan tambahan yang konyol itu dibatalkan. Namun kakaknya mencibir dan berkata, keadilan itu hanya diidamkan oleh orang lemah. Mendengarnya pria itu langsung naik pitam, melepas jam tangannya dan meletakkannya di meja taruhan. Bersumpah akan bertarung sampai akhir. Nona tua melihat keduanya sepakat dengan aturan tambahan ini, lalu menambahkan satu aturan lagi. Sebelum dupa habis, mereka harus menentukan pemenangnya. Kalau tidak ada yang bisa mewarisi perusahaan. Setelah itu, Nona tua mengumumkan dimulainya permainan. Tapi kakaknya mengejek jam tangan pria itu cuma barang murahan dari pasar. Mana bisa dibandingkan dengan Rolex miliknya. Kalau pria itu tidak bisa mengeluarkan taruhan yang sebanding, maka lebih baik segera menyerahkan hak warisan. Istri pria itu mencoba menenangkannya. Tapi pria itu melihat perut istrinya yang sedang hamil, menggertakkan gigi dan menyuruh istrinya mengambil kunci mobil, lalu meletakkannya di atas meja taruhan. Kakaknya melihat pria itu tidak mau kalah, lalu memutuskan menambah taruhan lagi, mengambil dana proyek perusahaan sebesar 1 juta. Wajah ayah mereka langsung berubah. Marah besar karena dia bertaruh nyawa pakai dana perusahaan. Tapi dia sangat percaya diri. Merasa kali ini pria itu pasti kalah. Bahkan mengeluarkan surat pernyataan melepaskan warisan di depan umum. Menyuruh pria itu menandatangani dan menyerah. Saat semua orang menahan napas, istri pria itu kembali menaruh kunci rumah baru mereka di meja taruhan, menunjukkan dokumen penuh untuk suaminya. Kakaknya akhirnya panik. Dia mulai mengobrak-abrik saku untuk menambah taruhan. Tapi baru sadar, satu-satunya aset berharga yang dia miliki adalah villa di pinggiran barat. Tapi kunci villanya tidak dia bawa. Wajahnya langsung pucat. Saat semua orang mengira dia akan menyerah, kakak ipar mereka tiba-tiba datang ke tempat kejadian. Setiap kali suaminya bertemu cinta pertamanya, dia selalu membelikan mutiara untuk minta maaf pada istrinya. Tapi dia tidak tahu, begitu istrinya mengumpulkan 99 butir, dia akan meninggalkannya. Dan semua tragedi ini adalah hasil ulah suaminya sendiri. Ternyata setelah 3 tahun menikah, sang istri menyembunyikan identitasnya sebagai anak konglomerat, rela jadi ibu rumah tangga, hanya untuk mendukung suaminya mengejar mimpi jadi petinju juara. Ketika akhirnya sang suami berdiri di podium juara, air mata istrinya pun tumpah. Dia pikir kejayaan itu adalah hadiah kenangan dari suaminya untuknya. Namun detik berikutnya, cinta pertama suaminya naik ke atas panggung, berpelukan bahagia dengan sang suami. Suaminya bahkan memberikan piala itu kepada sang mantan. Sang istri seketika bagai disambar petir, dan langsung sadar bahwa suaminya tak pernah mencintainya. Menikah pun hanya untuk membuat cemburu sang mantan. Dengan tenang dia menelepon orang tuanya, mengabari bahwa dia memutuskan untuk bercerai. Tak disangka saat itu suaminya lewat, tapi mendengar kata cerai dia sama sekali tak peduli. Dengan santai menyuruh istrinya pulang duluan. Bilang dia mau ke acara reuni. Melihat itu sang istri memutuskan memberi satu kesempatan lagi. Dia bilang asal suaminya mau mengakui hubungan mereka di depan umum, dia akan memaafkannya. Namun suaminya menolak tanpa pikir panjang. Untuk menenangkan istrinya, dia berpura-pura bertanya hadiah ulang tahun pernikahan apa yang dia mau. Istrinya sengaja bilang, ingin piala juara tinju yang baru saja dia dapat. Tapi suaminya beralasan piala itu harus dipamerkan di klub. Istrinya tampak kecewa. Suaminya pun menyuruhnya pilih hadiah lain. Bahkan bilang semua piala ke depan akan jadi miliknya. Dengan berlinang air mata istrinya meminta sebutir mutiara. Suaminya tak mengerti makna permintaan itu. Bahkan bilang, akan membelikan mutiara yang lebih besar dari sebelumnya. Melihat suaminya pergi, hatinya pun hancur berkeping. Keesokan harinya, dia diam-diam memesan tiket pesawat 7 hari ke depan, mengemas semua barang miliknya dari kamar, menatap cincin lamaran. Dia mengingat kembali momen suaminya melamarnya dulu. Terpikir betapa semua telah berubah. Dia tak kuasa menahan air mata. Saat itu suaminya datang, melihat cincin di tangan istrinya. Mungkin karena rasa bersalah, dia mengajar istrinya Kemal untuk pilih cincin baru. Tapi tak disangka, cinta pertamanya menelepon bilang perutnya sakit. Suaminya langsung panik, menjatuhkan cincin di tangan, dan sekali lagi meninggalkan istrinya untuk pergi pada sang mantan. Hati sang istri benar-benar beku. Dia berjalan pulang seorang diri. Tanpa diduga malah bertemu perampok. Tasnya dirampas, tangannya terluka karena terjatuh. Saat dia pergi ke rumah sakit sendiri untuk obati luka, dia malah melihat suaminya dan cinta pertamanya muncul di bagian kandungan. Suaminya buru-buru menjelaskan, katanya dia cuma menemani sang mantan periksa. Bila mantannya tak ada yang urus, berniat mengajaknya tinggal di rumah. Menyuruh istrinya bersihkan kamar untuknya. Tapi sang istri yang sudah mantap ingin pergi, hanya menjawab dingin setuju. Saat makan malam, suaminya memasak seafood, semua makanan favorit cinta pertamanya. Tapi lupa bahwa istrinya alergi seafood. Dia pikir istrinya tak makan karena terlalu sensitif. Padahal istrinya diam-diam menandai tanggal kepergian di kalender. Tak terasa hari keberangkatan pun tiba. Saat istrinya baru pulang ke rumah, tiba-tiba ada kejutan besar. Dia mengira
Itu kejutan dari suaminya untuk perayaan pernikahan mereka. Sampai suaminya menunjukkan wajah kecewa saat melihatnya. Barulah dia sadar. Pesta itu untuk ulang tahun cinta pertama suaminya. Saat itu juga, suaminya sadar telah mengabaikannya. Dia buru-buru mengeluarkan cincin berlian, bersiap memakaikannya ke tangan istrinya. Namun detik berikutnya, dia mendapat kabar bahwa cinta pertamanya tertimpa masalah. Dia langsung melepas cincin dari tangan istrinya dan pergi mencari sang mantan. Ternyata sang mantan telah merusak rumah tangga seorang wanita kaya, bahkan hamil anak dari suami wanita itu. Makanya dia dikejar sampai ke rumah. Namun meskipun begitu, suaminya tetap membelanya.